Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 771. Saudari Xiao Xiao, mengapa kamu berbicara begitu kasar? Apakah kamu tidak merasakan baktiku? Tidakkah kamu merasa tergerak oleh baktiku? Dongfang Xiaomu berkata tanpa malu-malu. Hentikan, tindakanmu meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha sangat tidak tahu malu. Dongfang Xiao Xiao sangat terdiam dan otentik. Tuan Long, jika Anda mengalahkan Yao Haifeng seperti ini, mereka mungkin tidak akan melepaskannya. Menurut karakter keluarga Yao, mereka tidak akan meninggalkan perseteruan dalam semalam. Dibandingkan dengan pertarungan antara Dongfang Xiaomu dan Dongfang Xiao Xiao, Dongfang Sue sedikit khawatir. Lalu apa yang harus aku lakukan? Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi acuh tak acuh. Secara umum, orang yang menyinggung keluarga Yao tidak akan bisa tertawa saat ini. Jika orang lain menyinggung keluarga Yao, mereka harus segera melarikan diri. Dongfang Xiaomu menyela. Benar, Paman, kamu tidak tahu betapa mendominasi keluarga Yao di kota Tianan. Keluarga mereka memiliki banyak anjing, dan mereka bisa berjalan menyamping di kota Tianan. Dongfang Xiao Xiao juga berkata, tapi aku tidak ingin melarikan diri, jadi apa yang harus kulakukan? Long Zaitian bertanya sambil tersenyum. Hei, jika kamu mengikuti kami, aku khawatir mereka tidak akan berani melakukannya dengan mudah. Paling buruk, aku akan membiarkan ayahku melindungimu. Dongfang Xiao Xiao menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu. Terima kasih kalau begitu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan jika paman ketiga bersedia melindungimu, itu tidak mudah dilakukan. Tuan Long, keluarga Yao tidak begitu mudah untuk diajak bicara, belum lagi Yao Haifeng yang terluka kali ini. Yao Haifeng adalah satu keturunan dari garis langsung. Seluruh keluarga-keluarga menganggap Yao Haifeng sebagai telapak tangan mereka. Tuan Long mungkin telah melihatnya juga. Meskipun Yao Haifeng ini sedikit arogan, kemampuan dan karakternya tidak sangat baik, tapi dia adalah pewaris keluarga Yao. Karena selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mewarisi keluarga Yao. Dongfang Sue sedang mengendarai mobil, merasa sangat otentik. Kakak keempat benar, keluarga Yao memiliki satu garis keturunan. Kepala keluarga, Yao Sudong, tidak memiliki anak dan tidak memiliki anak perempuan, jadi dia membesarkan keponakannya seperti dirinya sendiri. Dapat dilihat bahwa Yao Haifeng memiliki tempat di jantung. Dongfang Xiaomu juga setuju. Sampai jumpa langkah demi langkah, jangan panik. Long Zaitian sangat tenang. Hanya bisa seperti ini, tapi jangan khawatir, Tuan Long, sebagai upaya terakhir, paman ketiga pasti tidak akan berdiri dan menonton. Dongfang Xiaomu berkata dengan lega. Ketiganya mengobrol seperti ini, dan mobil akhirnya diparkir di tempat parkir bawah tanah, dan sepertinya sudah sampai. Kita sudah sampai. Sesuai aturan pasar gelap, mobil tidak boleh masuk. Kita harus jalan kaki ke sana. Pasar gelap ini sebenarnya hanya beberapa jalan. Ada banyak toko barang antik di jalan ini. Ada juga petaruh batu, penjual kaligrafi dan lukisan, ada juga yang menjual bahan obat langka dan beberapa harta karun aneh. Banyak hal di sini yang tidak normal, dan industri di sini dianggap sebagai industri abu-abu. Namun, pejabat kota Tianan kami juga default seperti itu tempat itu ada. Dongfang Xiaomu menjelaskan kepada Long Zaitian dengan sangat sabar, Long Zaitian hanya mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata itu. Di bawah kepemimpinan Dongfang Xiaomu, mereka meninggalkan tempat parkir dan berjalan sekitar 10 menit. Bangunan di sekitar jalan mulai menjadi sederhana dan sederhana, pejalan kaki masih banyak, tetapi pada dasarnya tidak ada kendaraan di dekatnya. Sekitar 10 menit kemudian, jalan-jalan di sekitarnya penuh dengan bangunan-bangunan kuno. Banyak pedagang keliling, ada yang menjual bahan obat-obatan dan jual beli barang langka, jalan-jalannya lebih mewah, tentu saja toko barang antik itu. Di sini, seharusnya yang disebut pasar gelap. Tuan Long, tolong lewat sini. Dongfang Xiaomu memberi isyarat mengundang, dan membawa semua orang ke toko barang antik. Di depan toko barang antik, ada sebuah plakat dengan tulisan Gu Yunshai di atasnya. Memasuki Gu Yunshai, terdapat berbagai gadget, vas, kaligrafi dan lukisan, serta berbagai barang antik.
Tuan Dongfang, Anda di sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk di meja depan datang dan berkata kepada Dongfang Xiaomu dengan sangat antusias. Penjaga toko Sun, apakah barang yang saya lihat terakhir kali masih ada? Dongfang Xiaomu bertanya. Penjaga toko Sun melirik Dongfang Xiaomu, lalu ke Long Zaitian, Dongfang Sue, dan Dongfang Xiao, seolah-olah dia memiliki kekhawatiran. Ini Tuan Long, temanku yang sangat baik, dan ini saudara perempuanku yang keempat, dan ini saudara perempuanku yang kelima. Mereka semua adalah anggota keluargaku, dan mereka semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dongfang Xiaomu tampaknya telah melihat kekhawatiran penjaga toko Sun. Begitukah? Penjaga toko Sun akhirnya lengah setelah mendengar kata-kata itu. Ini Sun Deseng, penjaga toko Sun, bos Gu Yunxie ini, dan ahli barang antik. Gu Yunxie ini terkenal dan dapat diandalkan di daerah ini. Dongfang Xiaomu memperkenalkan lagi. Diperkenalkan oleh Dongfang Xiaomu, Sun Deseng juga tersenyum kepada semua orang, sebagai salam. Tuan Dongfang, tolong tunggu sebentar, saya akan segera mengeluarkan barang-barangnya. Penjaga toko Sun terlihat sangat serius, dan berjalan masuk, hanya beberapa pelayan yang tersisa untuk mengurus barang-barang di toko. Bagaimana perasaanku? Pemilik toko Sun ini berwajah jahat. Dongfang Xiao merendahkan suaranya dan berbisik. Saudari Xiao, kamu sangat serius, bagaimana kamu bisa menilai orang dari penampilannya? Ketika Dongfang Xiaomu mendengar ini, dia hanya bisa mengeluh. Itu bukan karena kamu takut ditipu. Kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu, jadi kamu hanya bermain dengan barang antik seperti yang lain. Lelucon apa yang kamu bicarakan? Dongfang Xiao berkata dengan marah. Oke, cerewet, kamu benar-benar semakin mirip dengan kakakku. Dongfang Xiaomu sedikit muak dengan keasliannya. Ketika Sister Qingwan kembali, aku harus berbicara baik dengannya. Kamu benar-benar membencinya di belakangmu, kamu benar-benar saudara sejati. Kata Dongfang Xiao sambil mencibir. Saya salah, saudari Xiao, tolong biarkan saya pergi. Dongfang Xiaomu memohon belas kasihan. Ketika beberapa orang sedang berbicara, Sun Deseng akhirnya keluar dari ruangan, dia memegang nampan di tangannya. Nampan itu ditutup dengan kain merah, dilihat dari bentuknya, seharusnya itu adalah vas bunga. Dia dengan hati-hati meletakkan nampan di atas meja. Dongfang Xiao, Dongfang Sue, Dongfang Xiaomu dan Long Zaitian semuanya pindah. Song Qinghua adalah barang langka. Lagu Qinghua yang ditemukan di negara kita sekarang sangat langka. Yang digali di beberapa makam dinasti Song biasanya berupa benda kecil atau bahkan pecahan. Secara umum, Song Qinghua bukan hanya alat, ukurannya besar, dengan pola yang rumit, dan terdapat beberapa karakter dinasti Song di atasnya, yang sangat berharga untuk penelitian dan koleksi. Sun Deseng membuka kain merah itu, dan sebuah vas muncul di depan semua orang. Itu adalah vas antik, dan pola pada vas itu memang terlihat sedikit aneh. Benda ini sebenarnya berharga 6 juta. Dongfang Xiao melihatnya, tetapi dia sepertinya tidak dapat melihat apapun, tetapi dia sangat terkejut dan otentik. Long Zaitian juga menonton, tapi dia tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia menonton. Bab 772. 6 juta sudah harga manusia, dan tidak bisa kurang. Ketika Sun Deseng mendengar kata-kata itu, dia sangat tegas dan otentik. Benda apa ini? Long Zaitian bertanya. Vas biru putih dinasti Song dengan pola peoni, satu-satunya porselen Song biru putih yang lengkap di dunia. Porselen biru putih Song umumnya memiliki bodi yang lebih tebal, dan warna bodinya putih pudar, dan beberapa di antaranya adalah badan porselen putih dengan tekstur halus. Glasirnya kurang putih bersih. Kebanyakan berwarna putih dengan warna biru berkedip, kuning, bayangan biru dan warna lainnya. Punyaku berwarna putih bersih, langka adalah barang termahal, jadi milikku adalah yang terbaik dari yang terbaik. 6 juta sudah ada di pasar. Tuan muda Dongfang telah kehilangan muka. Jika itu orang lain, harganya akan lebih tinggi. Sun Deseng berbicara dengan fasih, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak bisakah kamu mendapatkan diskon? Long Zaitian bertanya sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Diskon? Pak, gimana mau dapat diskon? Sun Deseng tidak langsung menolak, tapi bertanya. Bagaimana dengan nomor ini? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengulurkan 5 jarinya dan berkata kepada Sun Deseng. 5 juta. Sun Deseng bertanya setelah mendengar kata-kata itu,
dan segera menggelengkan kepalanya lagi, dan buru-buru berkata, "Tidak, tidak, 5 juta tidak cukup, bagaimana bisa ada tawar-menawar seperti itu? Potong 1 juta sekaligus. 6 juta sudah harga hati nurani, tidak boleh kurang." Sun Deseng terlihat sangat malu. 500, tidak lebih. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Apa? Apa? 500 ribu. Sun Deseng tercengang saat mendengar ini. Tuan Long, ini barang antik, dan harganya terlalu sulit untuk ditawar. Barang-barang yang masuk ke Guyun Shai harganya setidaknya 1 juta. Dongfang Xiaomu berkata dengan malu saat mendengar ini. Dongfang Sue menyaksikan dengan mata dingin. Puff, hahaha, tawar-menawar dari 6 juta menjadi 500 ribu. Paman, kamu terlalu kejam. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menawar seperti ini. Kamu juga berbakat, hahaha. Dongfang Xiao tidak bisa menahan tawa saat mendengar kata-kata itu. Kalian semua salah paham. Maksudku bukan 500 ribu, tapi 50 yuan. Vas ini hanya bernilai 50 yuan, tidak lebih. Ekspresi Long Zaitian tetap tidak berubah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa? Apa? 50 yuan. Apakah kamu tahu sesuatu tentang barang antik? 50 yuan. Tuan Dongfang, temanmu, apakah kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Mendengar kata-kata Long Zaitian, Sun Deseng tercengang, dan memandang Long Zaitian seperti sedang melihat orang bodoh. Tuan Long, ini barang antik. Dongfang Xiaomu sedikit malu dan mengingatkan dengan suara rendah. Ini bukan barang antik. Long Zaitian segera membantahnya. Bukan barang antik. Kenapa kamu bilang begitu? Sun Deseng menjadi marah ketika mendengar ini. Apakah itu barang antik? Apakah kamu tidak mengetahuinya? Ini adalah sesuatu yang kamu jual, saya pikir kamu harus mengetahuinya. Long Zaitian memandang Sun Deseng dengan dingin, dengan nada dingin dan otentik. Maksudmu, apa yang aku jual itu palsu? Sun Deseng ketakutan oleh tatapan Long Zaitian dan mundur beberapa langkah, nadanya sedikit goyah dan asli. Bukankah itu palsu? Tanya Long Zaitian dengan cibiran di sudut mulutnya. Omong kosong, bagaimana barang saya bisa palsu? Guyun Zai adalah merek terkenal di daerah ini, bagaimana saya bisa menjual barang palsu? Jika Anda berbicara omong kosong lagi, Anda harus bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan Anda. Sun Deseng sangat marah ketika mendengar ini. Tuan Long, tidak mungkin papan nama Guyun Shai yang berhuruf emas itu palsu, bukan? Sulit bagi kebanyakan orang untuk berpikir tentang menjual sesuatu seharga 50 yuan seharga 6 juta. Ini bukan lagi palsu, tetapi penipuan. Dongfang Xiaomu juga sangat otentik. Mungkin itu penipuan. Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Dongfang Xiaomu masih menganggapnya luar biasa. Paman, apakah kamu yakin? Dongfang Xiao maju selangkah, menatap Long Zaitian dengan mata indah yang menawan, dan bertanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak menjawab kata-kata Dongfang Xiao, tetapi hanya tersenyum misterius. Tuan Long berkata begitu. Saya pikir pasti ada alasannya. Mengapa Anda tidak mendengarkan penjelasan Tuan Long? Saat ini, Dongfang Sue berbicara. Karena kamu curiga barang-barangku palsu, kamu harus memberikan penjelasan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah pergi dari sini dengan mudah. Sun Deseng berkata dengan sangat marah. Kamu adalah pemilik toko ini, dan kamu harus menjadi ahli dalam barang antik. Di dunia ini, memang ada bunga biru dan putih dinasti Song dengan pola peoni, tetapi jumlahnya tidak banyak. Hanya ada satu, dan itu unik. Nama lengkapnya adalah dinasti Song biru putih dengan tanggal branches. Pot besar dengan pola peoni adalah pot besar, bukan vas bunga. Oleh karena itu, vas dengan pola peoni biru dan putih di dinasti Song yang Anda sebutkan tidak ada sama sekali. Dan pot besar dengan pola peoni di dinasti Song adalah kebetulan, bertahun-tahun yang lalu, itu diberikan kepada saya oleh seorang teman saya dan ditempatkan di rumah saya di ibu kota kekaisaran. Dia mengambil gambar sebuah pot besar dengan pola peoni biru dan putih di dinasti Song dan menghabiskan 5,75 juta. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berbicara dengan fasih. Omong kosong, semua yang aku miliki di sini diperoleh melalui saluran khusus dan belum dirilis ke dunia. Kamu belum pernah mendengarnya, bukan? Sun Deseng memarahi dengan keras lagi. Tuan Long, apa yang Anda katakan itu benar.
Dongfang Xiaomu mulai ragu ketika mendengar fitur ekspresif Long Zhaitian. Di dunia ini, ada berapa banyak barang antik dengan pola peoni biru dan putih dari dinasti Song, Anda dapat memeriksanya. Pakar arkeologi khusus telah memverifikasi bahwa tidak ada vas dengan pola peoni di dunia ini. Karena teknis keterbatasan pada masa itu, dinasti Song pengrajin hari ini masih belum bisa membuat pola peoni pada vas. Jadi, dari mana asal vas pola peoni biru dan putih dinasti Song? Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Dongfang Sui, Dongfang Xiao Xiao, dan Dongfang Xiaomu mengeluarkan ponsel mereka segera setelah mendengar kata-kata itu, dan memanfaatkan pencarian dengan baik. Itu hanya omong kosong. Kamu sama sekali tidak mengerti barang antik, apalagi Song Qinghua. Jika barang antik ini dicatat dalam bahan sejarah, itu tidak akan bernilai uang. Sun Deseng masih bersikeras. Ah, ini benar-benar seperti ini. Pot pola peoni biru dan putih dinasti Song dijual seharga 5,75 juta yuan. Itu dibeli oleh pembeli misterius di ibu kota kekaisaran. Dongfang Xiao Xiao melihat ke telepon, kaget dan berkata, dalam hal ini, semua bunga biru dan putih dinasti Song yang telah diterbitkan terdaftar, dan tidak ada yang disebut vas pola peoni biru dan putih dinasti Song. Memang dikonfirmasi oleh para arkeolog bahwa pengrajin dari dinasti Song melakukannya tidak menguasai pola-pola peoni ke dalam vas. Oleh karena itu, di dunia ini, seharusnya tidak ada vas pola peoni biru dan putih dinasti Song. Dongfang Sui memegang ponsel dan berbicara dengan fasih. Ini, memang benar, apa yang dikatakan di atas benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Tuan Long. Apa yang terjadi? Penjaga toko Sun, kamu harus menjelaskan kepadaku. Dongfang Xiaomu juga tercengang, menatap Sun Deseng, dan bertanya. Ini adalah sesuatu dengan banderol harga 6 juta, tidak main-main. Bab 773. Dongfang Xiao Xiao memutar matanya saat mendengar kata-kata ini. Bagaimana lagi aku bisa menjelaskannya? Benda ini palsu. Jika bukan karena paman, kamu pasti telah ditipu. Itu 6 juta. Menghadapi bukti konklusif, Dongfang Xiao Xiao berbicara dengan tenang. Kalian berbicara omong kosong, bagaimana mungkin barang-barangku palsu? Hingga saat ini, Sun Deseng masih berjuang. Penjaga toko Sun, Anda mengatakan sesuatu tidak palsu, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu tidak palsu? Bagaimana Anda menjelaskan klaim ini di internet? Adik laki-laki saya masih muda, tetapi tidak mudah bagi siapapun untuk bermain trik. Pada saat ini, Dongfang Sui berbicara, dan dia pada dasarnya yakin bahwa apa yang dikatakan Long Zhaitian itu benar. Ini adalah harta karun yang dinilai secara pribadi oleh Master Yun Fuzi. Sama sekali tidak mungkin palsu. Sekarang, apakah Anda mempertanyakan penilaian Master Yun Fuzi? Sun Deseng melanjutkan. Yun Fuzi. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian mengerutkan kening, sedikit penasaran siapa sebenarnya Yun Fuzi ini, dan itu terdengar sangat kuat. Tuan Long, Yun Fuzi ini adalah kolektor dan penilai terkenal di Provinsi Jiangnan. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dan visi yang unik. Dia sangat terkenal di kalangan barang antik. Dongfang Xiaomu berjalan ke arah Long Zhaitian dan mengingatkannya dengan suara rendah. Saya tidak perlu mengatakan siapa Master Yun Fuzi. Master penilai terkenal di Provinsi Jiangnan, kami memiliki reputasi di Provinsi Jiangnan kami. Saya tidak akan banyak bicara. Bagaimana mungkin hal-hal yang dia identifikasi palsu? Sun Deseng berpuas diri dan tidak berpendidikan, dengan wajah yang agak mencolok dan penampilan yang sangat percaya diri. Yang palsu adalah palsu, dan siapapun yang menilai itu palsu. Barang antik tidak pernah berubah dari palsu menjadi asli karena orang yang menilainya berbeda. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian masih sangat tenang dan otentik. Kamu berbicara omong kosong, kamu berbicara omong kosong. Sun Deseng memarahi. Penjaga toko Sun, kami masih tahu reputasi Tuan Yun Fuzi. Kamu bilang Yun Fuzi berkata bahwa vas ini asli, bagaimana kamu membuktikannya? Tanya Dongfang Xiaomu dengan nada dingin, meskipun dia tidak memiliki banyak penelitian di industri barang antik, dia masih tahu siapa Fu Chenzi itu. Ada sertifikat otentikasi Master Yun Fuzi di atasnya, bagaimana bisa palsu? Mendengar ini, penjaga toko Sun mengeluarkan sertifikat dari konter dan memberitahu semua orang. Menurut apa yang saya tahu, Tuan Yun Fuzi seharusnya berada di kota Linjiang sekarang, dan tempat tinggalnya tidak jauh dari sini.
Tidak ada bukti untuk mengatakannya. Mengapa penjaga toko Sun tidak mengundang Tuan Yun Fuzi untuk membiarkan dia berdiri teguh di tempat? Jika benda ini benar-benar nyata, kami bersedia membeli benda ini dan meminta maaf kepada Anda secara langsung. Wajah Dong Fang Sue dingin, dan dia berkata dengan tegas. Ya, kami masih percaya pada reputasi Yun Fuzi. Jika apa yang dikatakan guru Yun Fuzi sendiri benar, kami tidak hanya akan membeli barang ini, tetapi juga meminta maaf kepada Anda. Dong Fang Xiaomu juga sangat setuju dengan usulan Dong Fang Sue. Anda, penjaga toko Sun sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Melihat kerumunan itu, dia sangat marah hingga lemak di tubuhnya sedikit bergetar. Mengapa? Penjaga toko Sun, apakah kamu tidak berani? Kamu mengatakan bahwa benda ini disahkan oleh Master Yun Fuzi. Bagaimana kamu membuktikannya? Sekarang kami bahkan curiga bahwa sertifikatmu juga palsu. Dong Fang Xiao Xiao juga sangat jenaka, kali ini dia tidak lupa menggunakan cara agresif. Oke, karena kamu bilang begitu, aku akan mengundang Yun Fuzi ke sini. Penjaga toko Sun sangat marah sehingga dia mengucapkan beberapa kata baik secara berurutan. Kalau begitu tolong. Dong Fang Xiaomu berkata dengan acuh tak acuh saat mendengar kata-kata itu. Xiao Zhang, mengemudilah sekarang dan undang Tuan Yun Fuzi. Pergilah sekarang juga. Penjaga toko Sun berteriak ke pintu lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, penjaga toko, tunggu sebentar, aku akan pergi. Di luar pintu, seorang pria dari Gu Yunshai menjawab. Kamu benar, Tuan Yun Fuzi, kamu tinggal di dekat sini. Karena kamu bersikeras akan hal ini, aku akan mengundang Tuan Yun Fu untuk datang. Kamu harus ingat apa yang kamu katakan sendiri. Penjaga toko Sun memandang Long Zaitian dan yang lainnya, berbicara dengan nada dingin dan otentik. Itu wajar. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan ini saya tidak tahu, Anda mengatakan bahwa barang-barang saya palsu. Lalu manfaatkan celah ini, apakah Anda ingin melihat apa lagi yang palsu di toko saya? Penjaga toko Sun berkata dengan provokatif. Ini sangat aneh. Penjaga toko Sun, kecuali vas ini palsu, yang lainnya nyata. Mungkinkah penjaga toko Sun berpikir untuk mengambil barang termahal ini dan menghasilkan banyak uang? Pokoknya, Tuan Muda Dongfang kecil kita, saya tidak seorang ahli juga. Panci tanah yang pecah bisa menghasilkan 6 juta yuan, sesuatu yang bisa membuat Anda tertawa lepas dari mimpi Anda. Long Zaitian berkata dengan senyum di wajahnya saat mendengar kata-kata itu. Kamu memiliki hati penjahat dan perut seorang pria, mengapa hatimu begitu kotor? Penjaga toko Sun memarahi. Siapa yang benar-benar kotor hatinya, aku belum tahu, aku akan mencari tahu kapan aku membiarkan Cloud Floater itu datang. Long Zaitian mondar-mandir di toko dengan nada santai dan otentik. Oke, tunggu, aku menunggumu untuk meminta maaf padaku. Penjaga toko Sun tertawa karena marah. Kalau begitu tunggu saja. Long Zaitian tersenyum dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan sendirian di dalam toko dengan penuh minat, melihat beberapa barang antik di toko dengan penuh minat. Dongfang Xiao Xiao dan yang lainnya juga bergabung dengan Long Zaitian, mengagumi gadget di toko sambil menunggu kedatangan Yun Fuzi. Tuan Long masih melakukan penelitian tentang barang antik. Dongfang Xiaomu bertanya dengan sangat ingin tahu. Tidak ada penelitian, itu hanya beberapa pengetahuan dangkal yang dipelajari sebelumnya. Long Zaitian tersenyum lagi saat mendengar kata-kata itu. Paman, kamu bukan ahlinya, mengapa kamu berani mengatakan bahwa barang yang kamu ambil itu palsu? Bagaimana jika memang demikian, mungkinkah Nona Dongfang saya harus meminta maaf kepadanya? Dongfang Xiao Xiao berjalan di samping Long Zaitian dan mengingatkan dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku tidak yakin, aku tidak akan bicara omong kosong. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Apakah kamu tidak memiliki penelitian tentang barang antik? Bagaimana kamu bisa yakin? Dongfang Xiao Xiao sangat bingung. Paman ini, entah kenapa, selalu membuat orang merasa tidak terlihat. Apalagi saat melihatnya dengan senyuman di wajahnya, selalu membuat orang merasa tidak bisa ditebak. Untuk menilai apakah barang antik itu asli atau tidak perlu terlalu banyak mempelajari barang antik itu. Long Zaitian hanya samar dan otentik. Baiklah. Ketika Dongfang Xiao Xiao mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab,
jelas dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa mengeluarkan apapun dari mulut Chong Long Zaitian. Ketika semuanya sampai pada titik ini, Dongfang Xiaoxiao menjadi semakin penasaran mengapa Long Zaitian menyimpulkan bahwa vas itu palsu. Penjaga toko, kami datang, Tuan Yun Fuzi ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Ketika Dongfang Xiaoxiao dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua melihat keluar. Bab 774. Ketika penjaga toko Sun mendengar suara itu, dia bergegas keluar dan menemuinya. Kunjungan Tuan Yun ke toko kecil benar-benar membuat toko kecil itu berkembang. Penjaga toko Sun sangat sopan dan asli. Di luar, seorang lelaki tua berjanggut putih masuk. Dia mengenakan jubah putih, dan dia terlihat seperti peri. Kakak Sun, kamu sopan. Aku baru saja mendengar bahwa Kakak Sun butuh bantuan, jadi aku segera datang ke sini. Mendengar ini, Yun Fuzi membelai janggutnya, sangat bermartabat dan otentik. Tuan Dongfang, dan pria tak dikenal ini. Ini Tuan Yun Fuzi. Tuan Yun Fuzi dan saya adalah teman baik. Dia sudah lama terkenal di industri koleksi. Di industri kami, dia juga cukup terkenal. Memiliki reputasi baik. Penjaga toko Sun menegakkan punggungnya, tampak percaya diri dan percaya diri. Penjaga toko Sun, Anda tidak perlu banyak bicara tentang reputasi Tuan Yun Fuzi. Karena Anda telah mengundang Tuan Yun Fuzi ke sini, mari kita mulai. Dongfang Xiaomu yang berbicara. Semuanya, saya ingin tahu apa yang terjadi. Saudara Sun baru saja meminta saya untuk datang ke sini, tetapi dia tidak mengatakan apa yang dia minta saya lakukan. Saudara Sun hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat mendesak di sini. Yun Fuzi membelai janggutnya lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh dengan penampilan seperti peri. Tuan Yun, masalahnya seperti ini. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat menilai vas berpola peoni biru dan putih dinasti Song untuk saya. Sun Deseng bertanya ragu-ragu. Hah, tentu saja aku ingat ini, tapi itu adalah harta yang langka, bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Yun Fuzi mengerutkan kening, lalu berkata, ingat saja, Tuan Muda Dongfang ini ingin membeli vas ini, dan aku akan memintamu 6 juta. Bukankah itu terlalu banyak? Penjaga toko Sun bertanya ragu-ragu langkah demi langkah. Itu harta langka, 6 juta, yang merupakan harga hati nurani. Barang langka lebih mahal. Hanya ada sedikit bunga biru dan putih di dinasti Song. Bunga biru dan putih Song yang lengkap pasti tak ternilai harganya. Yun Fuzi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan serius. Namun, teman Tuan Muda Dongfang ini mengatakan bahwa benda ini palsu, dan nilainya paling banyak hanya 50 yuan. Saya tidak dapat menelan kata-katanya, jadi dia secara khusus meminta Guru Yun untuk memberi saya mata, untuk menjadi sertifikat. Sun Deseng melanjutkan. Itu bukan masalah besar. Ketika Yun Fuzi mendengar kata-kata itu, dia secara kasar memahami keseluruhan cerita, dia mengangguk dan berkata. Tuan Yun, tolong lewat sini, datang dan lihatlah untuk melihat apakah benda ini nyata atau tidak. Mereka mengatakan bahwa dia hanya percaya pada kata-kata Anda, Tuan Yun, dan meminta Tuan Yun untuk mengembalikan kepolosan saya. Sun Deseng menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius. Saat dia berbicara, dia berjalan ke meja dan merobek kain merah yang menutupi vas itu. Melihat ini, Yun Fuzi pun ikut bergabung. Dia mengeluarkan kaca pembesar dan palu kecil dari sakunya. Ketika saya sampai di vas itu, saya mulai melihatnya, pertama dengan kaca pembesar, dan kemudian sesekali dengan palu kecil untuk melihat vas itu. Ini terlihat sangat profesional. Selama proses penilaian barang antik Yun Fuzi, semua orang diam-diam setuju dan tidak berbicara, ingin memberi Yun Fuzi lingkungan kerja yang relatif tenang. Dongfang Sue, Dongfang Xiaoxiao dan Dongfang Xiaomu semua menantikannya, terlihat sangat penasaran. Mereka ingin tahu apakah penilaian Long Zaitian akurat atau tidak. Waktu berlalu, dan sekitar 10 menit kemudian, Yun Fuzi akhirnya mengambil kaca pembesar di tangannya, dan menatap vas itu dengan sedikit cemberut. Tuan Yun, bagaimana kabarmu? Sun Deseng agak berharap. Saya tidak tahu mengapa beberapa dari Anda mengatakan bahwa vas itu palsu. Tuan Yun menghela nafas, menatap Long Zaitian dan yang lainnya, dan bertanya. Para arkeolog telah memastikan bahwa para pengrajin dinasti Song tidak menguasai teknik pembuatan pola peoni pada vas. Oleh karena itu, di dunia ini, tidak ada vas pola peoni biru dan putih di dinasti Song.
Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Berdasarkan ini saja, ini terlalu terburu-buru. Setelah mendengar ini, Yun Fuzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi, kamu juga berpikir benda ini nyata?" Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan seringai di sudut mulutnya. "Mengapa itu tidak nyata? Aku telah mengidentifikasi vas ini sebelumnya, dan itu memang Song Qinghua." Setelah mendengar ini, Yun Fuzi menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. "Haha, apakah kamu mendengarnya?" Tuan Yun Fuzi mengatakan bahwa ini adalah produk asli, bukan palsu. Ketika penjaga toko Sun mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, sedikit sombong. "Tuan, apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan botol ini?" Long Zaitian bertanya sambil tersenyum mendengar kata-kata itu. "Tentu saja tidak ada masalah. Vas ini asli. Harganya 6 juta yuan, tidak lebih." Ketika Yun Fuzi mendengar ini, dia sangat yakin. "Tuan Long, Tuan Yun berkata bahwa itu benar, jadi saya khawatir itu benar." Setelah mendengarkan kata-kata Yun Fuzi, Dongfang Xiaomu berkata dengan malu. "Paman, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu salah pada orang lain?" Dongfang Xiao bertanya dengan suara rendah, dia sedikit khawatir saat ini, jika hal-hal ini benar, maka dia akan sial dengan Long Zaitian. "Tuan Long, apa lagi yang ingin Anda katakan sekarang?" Penjaga toko Sun memandang Long Zaitian dan berkata dengan arogan. "Yang salah itu salah, yang benar itu benar, yang benar tidak bisa salah, dan yang salah tidak bisa benar." Long Zaitian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. "Hehe, Tuan Yun Fuzi sudah menarik kesimpulan, tapi kamu masih bersikeras. Tidakkah menurutmu aku, Gu Yunshai, mudah diganggu?" Wajah penjaga toko Sun berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia memarahi. "Tuan Long, kenapa kita tidak melupakannya saja? Mari kita minta maaf, beli barang-barangnya, dan biarkan masalahnya selesai." Dongfang Xiaomu menyarankan. Ya, jangan malu. Kalau kamu salah baca, kamu salah. Ini bukan masalah besar. Akui saja kesalahanmu dan selesaikan." Dongfang Xiao juga menyarankan. Sebelum Long Zaitian meminta mereka untuk memeriksa informasi secara online. Setelah memeriksa informasi tersebut, mereka juga merasa vas itu mungkin palsu. Tapi setelah penilaian Master Yun, mereka hanya bisa menyerah pada Master Yun. Bagaimanapun, prestise Yun Fuzi di dunia antik ada di sana. "Mungkin, saya harus memberitahu penjaga toko, harta karun ini adalah Song Qinghua, yang belum ditemukan oleh pejabat. Apakah bagus mereka mendapatkannya melalui saluran khusus? Bisakah Anda meminjamkan saya palu kecil Anda?" Long Zaitian sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Dongfang Xiao dan Dongfang Xiaomu, tetapi menatap Yun Fuzi dan bertanya. Ketika Yun Fuzi mendengar kata-kata itu, dia menatap penjaga toko Sun, dengan keraguan muncul di matanya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Zaitian. "Tentu saja bisa, ambil saja." Mendengar ini, Yun Fuzi menyerahkan palu kecil di tangannya kepada Long Zaitian. Long Zaitian memegang palu kecil di tangannya dan menimbangnya, dia merasa palu itu masih berat, tapi tidak terlalu berat. Dia berjalan ke vas, melihat vas, dan berjalan mengelilingi vas. Melihat ini, semua orang bingung, apa sebenarnya yang akan dilakukan orang ini. Bab 775. Melihat Long Zaitian tergantung di depan vas, entah kenapa, Dongfang Xiao merasa gelisah dan memiliki firasat bahaya. Dia sangat takut Long Zaitian tiba-tiba memukul palu dan menghancurkan vas bunga. Meskipun keluarga Dongfang tidak mampu membayar 6 juta vas, menghabiskan uang adalah masalah kecil, tetapi wajah adalah masalah besar. Setelah mengitari vas itu 2 kali, Long Zaitian akhirnya bergerak, dia mendekati vas itu dan mengetuknya dengan palu kecil. Vas itu mengeluarkan suara yang renyah dan menyenangkan, dan Long Zaitian mengetuknya 2 kali lagi. Melihat adegan ini, penjaga toko Sun dan Yun Fuzi sama-sama menggelengkan kepala. Mereka hanya mengadakan pertunjukan, mereka tidak bisa menahan wajah mereka hanya tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka mengharapkan Long Zaitian untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saya juga menantikan trik apa yang bisa dimainkan Long Zaitian saat ini. Ding ding ding. Long Zaitian mengetuk vas itu dengan gemerincing, dan waktu berlalu. Ding ding ding, boom. Tiba-tiba, terdengar suara keras,
dan setelah Long Zaitian mengetuk beberapa kali, dia tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan vas itu pecah, jatuh ke tanah, dan pecah di mana-mana. Apa? Saat Dongfang Xiao melihat vas yang pecah, dia berteriak. Kamu sebenarnya. Melihat ini, Sun Deseng sangat marah hingga bola matanya jatuh. Dia menunjuk ke arah Long Zaitian dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu marah untuk berbicara. Buat kejahatan, ini adalah kekayaan budaya, tak ternilai harganya, tapi kamu menghancurkannya berkeping-keping. Melihat adegan ini, Yun Fuzi berkata dengan sedih. Tuan Long, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu salah membacanya, kamu tidak ingin melakukan ini. Apakah wajah begitu penting bagimu? Melihat ini, Dongfang Xiaomu berkata dengan marah. Awalnya, dia sangat menghormati Long Zaitian, tetapi saat ini, dia tidak bisa menghormatinya lagi. Menurutnya, Long Zaitian menghancurkan vas itu karena malu. Paman, operasimu tidak bisa dimengerti. Jika kamu salah membacanya, kamu akan salah. Ada apa dengan menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak? Melihat ini, Dongfang Xiao merasa sedikit jijik. Harus dikatakan bahwa saat ini, kesukaannya pada Long Zaitian memudar. Tuan Long, apa yang terjadi di sini? Dongfang Sui melangkah maju dan bertanya, dia mengenal Long Zaitian dengan cukup baik. Dia merasa bahwa Long Zaitian tidak akan memilih untuk menghancurkan mayatnya agar tidak mengakui kesalahannya. Mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian tidak berbicara, tetapi berjongkok, mencari pecahan vas di tanah. Itu tidak masuk akal, terlalu banyak untuk menipu orang. Anda harus membayar saya kembali, 6 juta, tidak kurang dari 1 sen. Juga, ayo, seseorang, tangkap orang gila ini untuk saya dan usir dia. Sun Deseng berkata dengan marah. Penjaga toko Sun, kami akan memberi Anda uang, tetapi Anda tidak perlu membuangnya. Tuan Long tidak baik. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya, dan saya akan membantunya membayar uang itu. Saya menang tidak mengganggumu tentang hal-hal lain. Saat ini, Dongfang Xiaomu berdiri dan berkata. Lagi pula, Long Zaitian adalah tamu terhormat paman ketiga, jika dia diusir, wajahnya tidak akan terlihat bagus. Tuan muda Dongfang, jika bukan karena Anda, masalah hari ini tidak akan terlupakan. Sun Deseng mendengus dingin ketika mendengar ini, dan berkata dengan sangat marah. Penjaga toko Sun, saya menyarankan Anda dan Guru Yun ini untuk tidak terlalu terlibat dalam drama. Jika tidak, orang yang membuat pemalsuan akan berpikir bahwa mereka adalah yang asli, dan mereka telah menipu diri mereka sendiri. Long Zaitian berkata dengan santai, dia mengaduk-aduk pecahan di tanah, tiba-tiba wajahnya berubah dan dia mengambil pecahan di tangannya. Terlalu jauh ke dalam drama, apa maksudmu? Tanya jawab Sun Deseng. Anda mungkin tidak menyangka bahwa dinding bagian dalam vas ini mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan vas ini. Memegang beberapa pecahan di tangannya, Long Zaitian berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung membeku sesaat. Omong kosong, bagaimana mungkin? Ini Song Qinghua, bagaimana bisa ada tanggal produksi dan lokasi produksi di dinding bagian dalam? Setelah mendengar kata-kata ini, Yun Fuzi langsung memarahi, ini hanya omong kosong. Apakah aku berbicara omong kosong? Kamu bisa datang dan lihat sendiri. Long Zaitian berjalan ke meja dan menyatukan potongan-potongan itu. Mendengar kata-kata Long Zaitian, semua orang berkumpul. Lihat apakah itu benar-benar yang dikatakan Long Zaitian. Semua orang berkumpul, dan tiba-tiba melihat sederet kata kecil yang disatukan pada fragmen. 2018.1.21 Madeinus. Sial, impor Song Qinghua. Apa-apaan, itu masih diimpor. Ketika Dongfang Xiaomu melihat kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tapi dia tidak bertanya apa-apa, dia hanya bisa berjalan di dunia dengan kebohongan. Impor Song Qinghua. Tanda tanya. Dongfang Xiao baru saja memuntahkan seteguk darah tua, yang terlalu bagus untuk dimainkan. Porselen, biru dan putih, adalah harta Gritsia kami yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Tampaknya, Song Qinghua, yang tampak cantik ini bukanlah harta Gritsia kami, tetapi teknologi tinggi asing. Dongfang Sui hanya bisa mengerucutkan bibirnya, tersenyum, dan berkata. Ketika Sun Deseng dan Yun Fuzi melihat kata-kata di atasnya,
wajah mereka menjadi merah dan pucat, dan wajah mereka sangat jelek. Apa yang kalian berdua pikirkan? Long Zaitian memandang Sun Deseng dan Yun Fuzi, dan bertanya dengan tajam. Sial, apakah menurutmu tuan muda ini bodoh? Bahkan jika tuan muda ini bodoh, kamu tahu bahwa Song Qinghua tidak dapat diimpor, kan? Katakan padaku, apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapinya? Dongfang Xiaomu merasa telah dipermalukan, dan bertanya dengan lantang. Dia sangat marah sekarang, karena vas ini, dia masih menanyai Long Zaitian beberapa saat yang lalu. Tanpa diduga, vas ini benar-benar palsu, dan sangat palsu, sebenarnya adalah Song Qinghua yang diimpor. Ini, Sun Deseng tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, dia ragu-ragu. Apa Yun Fuzi? Apa Sun Deseng? Apakah menurutmu tuan muda ini terlihat seperti orang bodoh? Dongfang Xiaomu bertanya. Tuan Dongfang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Sun Deseng berkata dengan wajah tua pemalu, malu, sungguh memalukan. Kesalahpahaman? 6 juta hal, bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman? Bukankah kesalahpahaman ini terlalu besar, bosku Sun? Dongfang Xiaomu sangat marah dan otentik. Dan kamu, Yun Fuzi, bukankah kamu seorang master? Bukankah kamu salah satu yang terbaik di Provinsi Jiangnan? Kamu bahkan tidak bisa melihat produk teknologi tinggi. Dongfang Xiaomu menatap Yun Fuzi dan bertanya. Guru brengsek apa? Itu semua omong kosong. Yun Fuzi juga ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia sangat malu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan tentang masalah ini, kalian bisa memberiku solusi yang memuaskan. Jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Dongfang Xiaomu berkata dengan marah. Ya, saya harus memberikan penjelasan, kalau tidak semua orang akan berpikir bahwa keluarga Dongfang kita mudah diganggu. Dongfang Xiao tidak menganggap menonton kegembiraan itu masalah besar, jadi dia berteriak omong kosong. Ketika Sun Deseng dan Yun Fuzi mendengar kata-kata itu, mereka berdua tampak malu, untuk sementara sulit mengambil keputusan. Bab 776. Pada saat itulah ponsel Sun Deseng tiba-tiba berdering, dia mengeluarkan ponselnya dan menatap semua orang dengan wajah minta maaf. Semuanya, maaf, saya akan menjawab telepon dulu, dan saya akan memberikan jawaban yang memuaskan nanti. Kata Sun Deseng, lebih baik menjadi seperti ini, kalau tidak, aku akan membuatku pergi tanpa makanan. Dongfang Xiaomu berkata dengan wajah tidak senang setelah mendengar ini. Setelah lama dibolak-balik, benda ini ternyata palsu. 6 juta itu palsu, jika Sun Deseng tidak tahu apa-apa tentang itu, saya khawatir dia tidak akan mempercayainya. Sun Deseng telah beroperasi di pasar gelap selama bertahun-tahun, jika dia bahkan tidak dapat mengenali produk berteknologi tinggi seperti itu, bukankah dia akan menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan sia-sia? Tuan Yun, bagaimana menurut Anda, pertunjukan hari ini dilakukan oleh Anda dan Sun Deseng bersama? Tanpa diduga, Tuan Yun, yang terkenal di Provinsi Jiangnan, juga dirusak oleh bau tembaga. Dongfang Xiaomu memandang Yun Fuzi dengan tatapan jijik. Setelah Sun Deseng pergi untuk menjawab telepon, hanya Yun Fuzi yang tersisa di tempat kejadian, menanggung penghinaan sendirian. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum, wajahnya yang tua memerah, dan dia terlihat sangat tidak nyaman. Setiap orang yang terkenal di seluruh Provinsi Jiangnan, saya tidak bisa melihat pembohong yang mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Kamu melihat kami, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditipu olehnya. Dongfang Xiao sangat tidak puas saat mendengar kata-kata itu. Ahem, Tuan Muda Dongfang, nona-nona dari keluarga Dongfang, mohon berbelas kasih. Jika berita tentang kejadian hari ini tersebar, aku, Yun Fuzi, akan tamat, dan aku tidak akan pernah bisa bergaul dalam bisnis ini lagi. Kata Yun Fuzi dengan wajah sedih. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang semakin membenci Yun Fuzi ini. Ternyata yang disebut master hanyalah nama palsu. Setelah memasuki ruangan, Sun Deseng menekan tombol sambung di telepon, dan telepon menunjukkan bahwa penelepon adalah orang yang bernama Tuan Kedua. Hei, Tuan Kedua, ada apa? Setelah menjawab telepon, Sun Deseng berbicara dengan hormat dan otentik. Lebih dari 2 jam yang lalu, anak saya dipukuli. Di ujung lain telepon, sering terdengar suara kasar. Ini,
Siapa tuan muda tertua dari keluarga Yao selain ambisi dan keberanian? Sun Deseng sangat terkejut saat mendengar ini. Pada saat yang sama, dia tidak mengerti apa hubungan pemukulan tuan muda dengan dia, dan bukan dia yang melakukannya. Orang yang menabrak Hai Feng seharusnya ada di pasar gelapmu sekarang. Aku meneleponmu untuk memintamu mengawasi situasi di sana terlebih dahulu, dan aku akan membawa seseorang ke sana segera. Di ujung lain telepon, suara kasar itu dingin dan otentik. Mudah untuk mengatakannya, Tuan kedua, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengawasinya. Namun, siapa orang yang mengalahkan Tuan muda? Bolehkah saya memiliki foto atau sesuatu? Sun Deseng memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Ya, tunggu saja, aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang. Setelah mendengar kata-kata itu, tuan kedua dari keluarga Yao melanjutkan. Mengerti. Sun Deseng menjawab, dan tuan kedua dari keluarga Yao menutup telepon. Setelah beberapa saat, beberapa foto datang dari ponsel Sun Deseng, dan ada beberapa kata. Nama Long Zaitian, di bawah fotonya, dia bersama keluarga Dongfang. Melihat pesan ini, jantung Sun Deseng berdetak kencang, dia tidak mengharapkan kebetulan seperti itu. Jadi dia segera membalas tuan kedua dari keluarga Yao. Tuan kedua, berapa lama kamu ingin mengawasinya? Ini akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Setelah 1 jam, saya pasti akan membawa seseorang ke sana. Saya pasti akan menghancurkan tubuh orang yang memukuli anak saya menjadi berkeping-keping. Tuan kedua dari keluarga Yao menjawab. Tidak apa-apa, tuan kedua, jangan khawatir, aku pasti akan mengawasinya untukmu. Begitu tuan kedua datang, kamu bisa melihat orang yang mengalahkan tuan muda itu. Sun Deseng menjawab sekali lagi, dengan nada yang sangat menyanjung. Bagus sekali, Sun Deseng, lakukan sesuatu untukku, Yao Xincheng, dan aku, Yao Xincheng, tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Yao Xincheng sangat puas dengan pernyataan Sun Deseng. Saya beruntung bisa bekerja untuk tuan kedua. Sun Deseng membalas dengan pesan lain yang sangat bodoh. Setelah melakukan semua ini, Sun De memenangkan emosinya dan keluar. Sun Deseng, kamu membuatku menunggu. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Ketika Dongfang Xiaomu melihat Sun Deseng keluar, dia menanyainya. Tuan Dongfang, dan ini Tuan Long Zaitian, kan? Sun Deseng datang dan berkata kepada Dongfang Xiaomu. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Long Zaitian, dan itu persis sama dengan yang ada di foto. Bagaimana kamu tahu namaku? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggerakkan sudut mulutnya sedikit, lalu berkata. Dari saat dia datang ke sini, dia ingat dengan sangat jelas bahwa tidak ada yang menyebutkan namanya. Apakah itu Dongfang Sue, Dongfang Xiao Xiao, atau Dongfang Xiaomu? Mereka semua memiliki nama khusus untuknya, dan mereka tidak akan memanggilnya dengan namanya secara langsung. Bagaimana Sun Deseng ini mengetahui namanya setelah dia menjawab telepon? Long Zaitian merasa sedikit tidak normal di hatinya. Hehehe, nama Tuan Long seperti guntur, dan kekaguman Sun pada Tuan Long seperti sungai yang bergelombang, tak ada habisnya. Ketika Sun Deseng mendengar kata-kata itu, dia memasang ekspresi menyanjung di wajahnya. Kedengarannya seperti ucapan manusia. Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu dan angkat bicara. Disela oleh Dongfang Xiaomu, Long Zaitian tidak terus bertanya, tapi pertanyaan seperti itu jelas tersimpan di benaknya. Katakan padaku, bagaimana menangani masalah ini? Dongfang Xiaomu terus bertanya. Ini, Tuan Muda Dongfang, lihat. Toko saya akan terus buka. Jika pelanggan tetap saya tahu apa yang terjadi hari ini, toko saya tidak akan bisa dilanjutkan. Kemudian, hal yang sama berlaku untuk Tuan Yun. Jika kejadian hari ini sampai keluar, Tuan Yun akan berada dalam posisi yang sulit di masa depan. Sun Deseng berkata dengan ekspresi bermasalah. Jadi, bagaimana hasilnya? Dongfang Xiaomu berbicara dengan dingin. Atau yang lain, kami kehilangan uang. Tapi syarat untuk kehilangan uang adalah ini, Tuan Muda Dongfang perlu merahasiakannya, dan tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Bagaimana menurutmu? Sun Deseng bertanya ragu-ragu. Apakah kamu pikir aku kekurangan uang? Jika terlalu sedikit, aku akan berpikir kamu mempermalukanku. Mata Dongfang Xiaomu berbinar saat mendengar kata-kata itu, dan nadanya dingin dan asli. Itu wajar. Apa pendapatmu tentang nomor ini? Mendengar ini, Sun Deseng mengulurkan 3 jari ke Dongfang Xiaomu.
30.000. Dongfang Xiaomu mengerutkan kening saat mendengar ini, dan bertanya. Tidak, tidak, ini 3 juta. Sun Deseng dengan cepat mengoreksinya. 3 juta tidak cukup. Saya, Dongfang Xiaomu, adalah seorang pemuda tiga baik di kota Tianan dengan moralitas, cita-cita, dan prinsip. Saya tidak akan pernah menjual hati nurani, moralitas, dan jiwa mulia saya untuk 3 juta. Ketika Dongfang Xiaomu mendengar 3 juta, dia sedikit terharu. Tetapi dia berhasil menenangkan diri, pada saat ini, dia tidak bisa terlalu kentara. Lalu bagaimana menurutmu, Tuan Muda Dongfang? Mendengar ini, Sun Deseng berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bab 777. Setidaknya 2 juta lagi. Kompensasi saya untuk 5 juta, dan saya akan berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Dongfang Xiaomu membusungkan dadanya, tampak bermartabat dan asli. Engah. Dongfang Xiao di samping menyesap air, dan sekarang menyemprotkan semua airnya. Dongfang Sue dan Long Zaitian juga memiliki garis hitam. Ternyata hati nurani, moralitas, dan jiwa mulia Dongfang Xiaomu juga ada harganya, dan bisa dijual asalkan ditambah 2 juta lagi. Awalnya mengira Dongfang Xiaomu akan menolak kesepakatan kotor ini dengan adil, tetapi tiba-tiba hal-hal telah berkembang ke titik seperti itu. Baiklah, baiklah, Tuan Muda Dongfang akan melakukan apapun yang dia inginkan, dan harganya 5 juta. Saya hanya meminta Tuan Muda Dongfang untuk tidak menceritakan apa yang terjadi hari ini, dan simpan papan nama emas Guyunshay saya. Yang mengejutkan Dongfang Xiaomu, Sun Deseng ini sangat setuju. Tetapi pada saat ini, Dongfang Xiaomu menyesalinya lagi, lelaki tua ini berjanji dengan begitu mudah. Jika dia tahu tentang menambahkan 2 juta, bukankah menyenangkan menambahkan 10 juta saja? Bagaimanapun, moralitas, hati nurani, dan jiwa mulianya tak ternilai harganya. Untuk meminta lebih dari 10 juta, dia merasa tidak akan terlalu banyak selama setahun. Tidak apa-apa, tapi saya perlu segera melihat uangnya, WeChat, Alipay, atau transfer bank seluler. Dongfang Xiaomu memandang Sun Deseng dengan jijik, dan berkata dengan nada tenang dan otentik. Jika bukan karena Long Zaitian hari ini, saya akan ditipu oleh kampung halaman ini. Harganya 6 juta yuan. Membeli Song Qinghua impor seharga 6 juta yuan membuat saya merasa gila saat memikirkannya. Ini, Tuan Dongfang. Ketika Sun Deseng mendengar kata-kata itu, dia tampak malu lagi. Dia ragu untuk berbicara, seolah-olah dia telah menghadapi masalah serius. Sun Deseng, kamu tidak berniat mengingkari hutangmu, kan? Kamu sama sekali tidak menganggap serius Dongfang Xiaomu, yang artinya Dongfang Xiaomu mudah diganggu. Nada suara Dongfang Xiaomu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap Sun Deseng dan berkata. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Nyatanya seperti ini. Beberapa hari yang lalu, toko kami membeli batu kasar Myanmar berkualitas tinggi. Karena batch besar dan tinggi kualitas. Oleh karena itu, sebagian besar modal kerja toko kami digunakan untuk membeli kumpulan batu kasar Burma ini. Oleh karena itu, tidak mungkin mendapatkan 5 juta modal kerja untuk sementara waktu. Sun Deseng dengan cepat menyangkalnya. Maksudmu, kamu tidak punya uang, kamu tidak mampu membelinya. Dongfang Xiaomu bertanya lagi. Tidak, kami butuh waktu. Beri kami cukup waktu. Kami menghasilkan 5 juta. Sun Deseng melanjutkan. Jadi, berapa lama yang kamu butuhkan? Dongfang Xiaomu bertanya. 1 jam? 1 jam sudah cukup. Dalam 1 jam, aku pasti akan mengumpulkan 5 juta. Tuan Dongfang, bagaimana menurutmu? Sun Deseng mengulurkan jarinya, sangat yakin. Tuan Long, bagaimana menurutmu? Saat ini, Dongfang Xiaomu juga tidak yakin, jadi dia berbicara dengan Long Zaitian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menatap Sun Deseng dalam-dalam. Ketika Sun Deseng menyentuh tatapan Long Zaitian, dia tersentak secara naluriah. Untuk beberapa alasan, dia merasa tatapan pria ini seperti ular berbisa, dan dia sepertinya bisa melihat menembusnya. Saya kira demikian. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Tidak apa-apa. Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Terima kasih, Tuan Long. Terima kasih, Tuan Long. Saya akan meminta seseorang untuk memberikan uangnya. Setelah 1 jam, saya akan mendapatkan banyak uang.
Sun Deseng mengucapkan terima kasih berulang kali seolah-olah dia telah menerima amnesti. Setelah berbicara, dia bergegas ke ruang belakang lagi, mungkin untuk menelepon. Tuan Yun, apa yang masih kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu ingin aku mentraktirmu makan malam? Dongfang Xiaomu melirik Yun Fuzi, sedikit menghina. Hari ini, dia telah mengalami kemunafikan para master ini, sial tidak. Di dunia ini, mungkin memang ada master, tapi master sebenarnya bukanlah mereka yang aktif di pasar ketenaran. Iya, tidak berani, aku akan pergi dari sini, semuanya. Terima kasih atas kebaikanmu, kebaikan besar semua orang, aku, Yun Fuzi, pasti akan membalasnya sebagai sapi dan kuda di kehidupanku selanjutnya. Semakin banyak Yun Fuzi berbicara, semakin energi dia, dan dia bahkan tidak bisa berhenti berbicara. Oke, berhenti kentut di sini. Diam, bukankah menurutmu itu menjijikkan? Melihat ini, Dongfang Xiaomu tidak tahan lagi. Mendengar ini, Yun Fuzi membungkukkan tangannya ke Long Zaitian dan yang lainnya sebelum pergi. Tuan Long, baru saja saya mendengar dari lelaki tua Sun Deseng bahwa sekumpulan batu kasar baru dari Myanmar telah tiba di sini. Apakah Tuan Long tertarik untuk berjudi? Setelah Yun Fuzi pergi, Dongfang Xiaomu bertanya ragu lagi. Berjudi dengan batu. Oke, menurutku tidak apa-apa. Kudengar berjudi dengan batu giok masih sangat mengasyikkan. Satu pisau kaya dan yang lainnya miskin. Mungkin kita bisa mendapatkan batu giok yang bagus. Dongfang Xiao berkata dengan gembira saat mendengar kata-kata itu. Dia selalu sangat antusias untuk ikut bersenang-senang. Kalian berdua, apa yang kalian mainkan? Perjudian ini adalah jurang maut. Berapa banyak orang yang telah merusak rumah mereka? Dongfang Sue memberi mereka berdua tatapan putih, dan berkata dengan marah. Kakak keempat, ini bukan pertaruhan yang lengkap. Apakah Hao Yu dapat dipecat tergantung pada pengalaman dan penglihatan pribadi? Ini sangat berbeda dengan perjudian di luar. Selain itu, kami tidak memainkan permainan besar, jadi cobalah saja keberuntungan. Dongfang Xiaomu mendengar kata-katanya, lembut dan keras, Dongfang Sue mengetahuinya, bukan Long Zaitian yang ingin bermain, tetapi Dongfang Xiaomu ingin bermain. Ya, kakak keempat. Soalnya, ketika paman datang ke kota Tianan kita, tidak ada yang istimewa yang bisa dia bawa kembali. Jika Anda bisa membuka batu giok yang bagus di sini dan membawanya kembali, bukankah itu juga sangat hal yang berarti? Tersedia. Dongfang Xiao juga setuju. Tuan Long, bagaimana penampilanmu? Jika Tuan Long tertarik, kamu bisa bersenang-senang. Dongfang Sue memandang Long Zaitian dan bertanya. Kalau begitu ayo bermain. Aku telah mempelajari beberapa pengetahuan di bidang ini sebelumnya, tetapi setelah bertahun-tahun, aku khawatir pengalaman dan keterampilannya berkarat. Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Hah, Paman? Apakah kamu pernah belajar cara bertaruh pada batu giok? Kata Dongfang Xiao kaget saat mendengar ini. Saya telah mempelajarinya secara singkat, dan saya hanya setengah orang dalam. Long Zaitian berkata dengan senyum di wajahnya saat mendengar kata-kata itu. Tes, kataku Paman, kenapa aku merasa kamu tahu sedikit tentang segalanya? Dongfang Xiao sangat emosional saat mendengar ini. Ini akan menjadi sedikit. Long Zaitian terus berbicara dengan rendah hati. Pada saat itulah Sun Deseng keluar dari dalam. Tuan Dongfang, Tuan Long, pengaturan telah dibuat, dan uang akan siap dalam 1 jam. Sun Deseng datang dengan tatapan penuh perhatian. Bagus sekali. Orang tua, bukankah Anda membeli sekumpulan batu kasar Burma berkualitas tinggi? Mengapa Anda tidak mengajak kami melihatnya, supaya kami bisa berjudi? Dongfang Xiaomu memandang Sun Deseng dengan nada dingin dan otentik. Bab 778. Mendengar kata-kata ini, Sun Deseng diam-diam senang. Sebelum itu, dia berpikir tentang bagaimana mempertahankan keempat orang ini dan membiarkan mereka menunggu sampai tuan kedua Yao datang. Tidak, saat Anda tertidur, Anda akan bertemu dengan bantal. Berapa banyak dari kalian yang tertarik dengan batu judi? Mata Sun Deseng berbinar, dan dia bertanya ragu-ragu. Bukankah ini omong kosong? Bisakah kamu berhenti bicara begitu banyak omong kosong? Dongfang Xiaomu sangat enggan dan otentik, mengatakan bahwa dia masih menghormati Sun Deseng sebelumnya, tapi kali ini, dia sama sekali tidak menghormati lelaki tua ini. Tokoh sajak kuno apa?
Papan nama berhuruf emas, semuanya menipu, seperti yang diharapkan, tidak ada hal baik di pasar gelap. Baiklah, baiklah, tidak apa-apa. Saya pribadi akan memimpin beberapa dari Anda ke sana. Beberapa dari Anda, tolong ikuti saya. Sun Deseng tidak berani lalai, katanya cepat, lalu memimpin jalan. Di permukaan, dia sangat patuh, tetapi ketika Long Zaitian dan yang lainnya tidak memperhatikan, memang ada tatapan sinis di matanya. Di pasar gelap ini, kami bukan satu-satunya yang berjudi di atas batu, tetapi keluarga kami dapat menghasilkan batu giok paling banyak setiap tahun. Di satu sisi, sumber batu kasar kami berkualitas tinggi, dan di sisi lain tangan, tentu saja keluarga kami sangat beruntung. Ketika beberapa orang berikutnya tiba di tempat itu, saya harap semua orang mendapat keberuntungan. Sun Deseng berbicara dengan fasih lagi, memperkenalkan industrinya dengan bangga, tetapi Long Zaitian dan yang lainnya tampaknya tidak tertarik dengan industrinya. Semuanya sudah dikatakan, bisakah kamu berhenti berbicara begitu banyak omong kosong? Dongfang Xiaomu sangat tidak sabar dan otentik. Lapangan perjudian batu tidak jauh dari Gu Yunzai, dan hanya berjarak satu jalan, bahkan bisa dikatakan bahwa lapangan perjudian batu adalah taman belakang Gu Yunzai. Namun, jika ingin sampai ke taman belakang ini, Anda harus mengambil jalan memutar. Teman-teman, ini bengkel perjudian batu yang dioperasikan oleh Gu Yunzai. Saat ini, tidak terlalu banyak orang. Di sore hari, akan ada lebih banyak orang. Sun Deseng secara singkat memperkenalkan bahwa meskipun tidak banyak orang, sebenarnya ada cukup banyak orang di tempat ini sekarang, dan ini adalah pemandangan yang sangat hidup. Xiao Li, kemarilah, ini adalah tamu terhormatku, datang dan hibur aku. Saat ini, Sun Deseng berteriak, dan seorang pemuda berusia 20-an datang, dan ketika dia melihat bosnya, dia juga mengangguk dan membungkuk. Dan ketika dia melihat Long Zaitian menunggu orang lain, dia juga sangat sopan. Bos sudah mengatakan bahwa ini adalah tamu terhormatnya, jadi jangan abaikan. Tuan-tuan, halo, ada yang bisa saya bantu? Xiao Li berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi saat ini, Sun Deseng tidak senang ketika mendengar kata-kata ini, dan mengerutkan kening. Bisakah kamu mengurangi omong kosong? Kamu di sini bukan untuk berjudi, tapi untuk bepergian. Sun Deseng menegur dengan lembut. Dongfang Xiaomu menatap tajam ke arah Sun Deseng ketika dia mendengar kata-kata itu, bukankah ini kalimatku? Dongfang Xiaomu sedikit marah karena diperkosa oleh lelaki tua ini. Setelah Dongfang Xiaomu memberinya pandangan seperti itu, Sun Deseng juga sedikit tidak nyaman dan tersentak. Apakah bagimu untuk berbicara di sini? Dongfang Xiaomu melirik Sun Deseng, sedikit menghina. Meskipun mata Dongfang Xiaomu tidak semenakutkan Long Zaitian, dia masih bisa melihat ketidakpuasan Dongfang Xiaomu melalui mata Dongfang Xiaomu. Ya. Sun Deseng mendengar kata-kata itu, menyentuh keringat dingin yang tidak ada di dahinya, dan dengan cepat menjawab. Ini adalah batu kasar Myanmar baru kami, kualitasnya bisa dikatakan sangat tinggi. Saya tidak tahu bagaimana Anda ingin bermain. Xiao Li memimpin kerumunan menuju bengkel batu perjudian di mana batu kasar ditempatkan. Di depan kerumunan, ada semua jenis batu kasar, dan ada juga beberapa ahli khusus yang memotong batu kasar. Adegan itu sangat hidup, dengan jeritan, desahan, dan seruan bercampur menjadi satu. Judi batu giok bisa membuat orang kaya dalam semalam, tentu saja membutuhkan keberuntungan. Kami tidak mengerti hal-hal ini, bagaimana kalau Anda memberi saya beberapa nasihat? Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu, begitu kata. Dalam hal pengalaman teknis, saya tidak dapat membantu Anda. Bukan tanggung jawab kami untuk memberikan pengalaman. Di sini, cara bermain paling sederhana adalah memilih batu kasar favorit Anda dari tumpukan batu kasar ini. Anda dapat memilih buka di tempat, atau Anda dapat mengambil barang secara langsung. Xiao Li mendengar kata-kata itu dan menjelaskan. Faktanya, judi giok adalah bisnis yang sangat sederhana dan kasar, dan dia tidak memiliki apapun untuk diperkenalkan. Selain itu, pengalaman dan keterampilan tidak berada dalam lingkup layanannya. Jadi, berapa biaya untuk membukanya? Dongfang Xiaomu bertanya. Batu kasar yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Kami terutama memiliki dua jenis batu kasar di sini. Yang satu memiliki kualitas yang relatif tinggi dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi hijau. Dapat dibuka sekali dengan harga 50.000.
Yang lainnya memiliki kualitas yang relatif buruk dan akan jadilah hijau. Kemungkinan kualitas buruk semacam ini sangat kecil, kami juga menyebutnya batuan sisa, meskipun itu adalah batuan sisa, tetapi masih ada harga tertentu untuk hijau. Oleh karena itu, harga batuan sisa kami adalah 10.000 yuan. Dengan senyuman di wajahnya, Xiaoli menjelaskannya dengan sangat profesional. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan sisa-sisa dibayar dengan biaya 10.000 yuan ini adalah industri, dan itu terlalu banyak uang. Itu terlalu mahal, tidak heran banyak orang kehilangan kekayaannya di tambang. Dongfang Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keluarga Dongfang tidak kekurangan uang sebanyak ini, rasanya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang yang tidak perlu di sini. Kakak keempat, ayo main, tidak apa-apa, terima saja begitu kamu melihatnya. Dongfang Xiao memegang lengan Dongfang Sue dan berkata dengan penuh semangat. Dia sangat tertarik dengan gadget baru tersebut. Lagi pula, sebagai gadis nasional terkenal di sebelah, dia pada dasarnya jarang keluar untuk bermain, jadi segala sesuatu di luar bisa membuatnya bersemangat. Ya, saudari Xiao benar. Dongfang Xiaomu juga berkata, tidak apa-apa untuk bermain, terima saja ketika kamu melihatnya. Dongfang Sue berkata tanpa daya setelah mendengar ini. Tentu saja, tempat ini harus dibuka sekali dengan 50.000 yuan, kan? Dongfang Xiaomu sedikit bersemangat ketika mendengar ini. Itu benar, ini tempat yang dibuka sekali dengan 50.000 yuan. Apa? Tuan muda ini tertarik dengan batu kasar itu. Mendengar ini, Xiaoli menjawab dengan sangat serius. Tuan Long, mengapa Anda tidak memilih yang pertama dan mencoba memberi kami awal yang baik? Dongfang Xiaomu memandang Long Zaitian saat ini, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan melihat dulu, kamu hanya harus bermain dulu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ayo, biarkan aku datang dulu, aku akan memilih dulu, dan aku akan memberimu awal yang baik. Dongfang Xiao mengajukan diri. Orang-orang yang berjudi di Batu Giok juga menemukan bahwa beberapa pelanggan besar sepertinya datang ke sini. Mereka juga datang untuk menonton, dan semakin banyak orang datang untuk menonton. Lagi pula, semua orang masih sangat tertarik menyaksikan tiran lokal membuang uang. Nona, bolehkah saya bertanya batu kasar mana yang Anda suka? Xiaoli melangkah maju dan bertanya dengan sangat hormat. Bab 779. Mendengar pertanyaan Xiaoli, mata Dongfang Xiao mengembara, bolak-balik mencari di atas tumpukan batu kasar. Aku akan memilih yang itu. Dongfang Xiao tiba-tiba melihat batu berwarna cerah di tumpukan batu asli, yang sangat mencolok, jadi dia berkata. Mendengar ini, Xiaoli pun menghampiri dan meminta seseorang untuk mengambil batu kasar itu. Nona Dongfang, apakah Anda yakin menginginkan batu kasar ini? Xiaoli bertanya. Meskipun batu ini terlihat berwarna cerah, hampir tidak ada peluang untuk mendapatkan batu giok yang bagus. Long Zaitian berdiri di samping Dongfang Xiao, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata. Lalu kamu berkata, mana yang lebih baik? Dongfang Xiao bertanya setelah mendengar kata-kata itu, mengedipkan matanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, matanya juga tertuju pada tumpukan batu kasar. Tidak lama kemudian matanya tertuju pada batu kasar yang agak keputihan. Yang itu memiliki peluang lebih baik untuk menghasilkan batu giok. Long Zaitian menunjuk dan berkata, ah, jelek sekali, bagaimana batu sejelek itu bisa menghasilkan batu giok? Ketika Dongfang Xiao melihat batu giok yang dikatakan Long Zaitian, dia menangis pelan. Saudaraku, apakah kamu sengaja mencoba menipu kecantikan ini? Jika batu yang pecah itu tidak tumbuh sedikit lebih besar, itu akan dibuang ke tempat sampah. Bagaimana mungkin mendapatkan batu giok? Saat ini, seorang paman yang berjudi di batu giok menggelengkan kepalanya, dan berkata. Itu benar, apakah kamu tahu cara bertaruh pada batu? Batu yang pecah itu tidak berharga di luar. Anak muda, kamu bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Orang yang berpengalaman dapat mengetahui secara sekilas bahwa batu di tangan wanita cantik ini lebih cenderung menghasilkan batu giok yang bagus. Para penonton mendengar kata-kata itu dan berkata satu persatu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak keberatan, dia hanya tersenyum. Tuan Long, saya pikir mereka benar. Batu kasar yang Anda sebutkan benar-benar jelek.
Bagaimana batu jelek seperti itu bisa menghasilkan batu giok yang bagus? Dongfang Xiaomu juga menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Nona Dongfang, bagaimana menurutmu? Long Zaitian tersenyum sedikit, menatap Dongfang Sue, dan bertanya. Saya tidak tahu bagaimana bertaruh pada batu. Karena Tuan Long memiliki beberapa pengalaman, tentu saja saya percaya pada pengalaman Tuan Long. Ketika Dongfang Sue mendengar kata-kata itu, beberapa kejutan muncul di matanya yang indah, dan dia menjawab. Terima kasih Nona Dongfang atas kepercayaan Anda. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Lalu yang mana yang harus aku pilih? Dongfang Xiao merasa sedikit malu saat ini. Kamu yang memutuskan, yang mana yang kamu suka. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Baiklah kalau begitu, aku akan memilih yang ini. Yang ini terlihat sangat bagus, kupikir itu pasti akan menghasilkan batu giok yang bagus. Dongfang Xiao mengertakkan gigi saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tenang. Hei, itu benar, wanita ini benar-benar cerdas. Batu kasar di depan nona muda ini bisa menghasilkan batu giok. Jika batu kasar ini tidak bisa menghasilkan batu giok, maka yang jelek pasti tidak bisa menghasilkan batu giok. Berdasarkan pengalaman saya selama 30 tahun dalam bertaruh pada batu, saya pikir orang tua ini benar sekali. Semakin banyak orang yang menonton, dan untuk sementara, semua orang mulai berdiskusi dengan penuh minat. Mendengar suara-suara ini, Long Zaitian hanya tersenyum, tidak berbicara, dan tidak keberatan dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Nona Dongfang, apakah kamu yakin? Xiao Li bertanya lagi satu demi satu. Pilih saja ini, potong untukku. Dongfang Xiao menggigit bibirnya, dan berkata dengan tegas. Oke, Nona Dongfang. Batu kasar ini berwarna cerah dan memiliki transmisi cahaya yang bagus. Ada kemungkinan besar untuk mendapatkan batu giok yang bagus. Mendengar ini, Xiao Li tersenyum lagi. Bantu aku memotongnya. Dongfang Xiao mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tegas dan otentik. Tuan, batu kasar ini telah dipotong. Ketika Xiao Li mendengar kata-kata itu, dia memberikan instruksi kepada master di sampingnya. Para pengrajin ahli yang membuka batu asli mulai sibuk ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, semua orang berkumpul, semuanya terlihat sangat bersemangat. Tuan yang membuka batu kasar itu pertama-tama membuat potongan imajiner, memperlihatkan warna zamrud yang sangat cerah di sisi batu kasar itu. Melihat adegan ini, Dongfang Xiao memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tes, saudari Xiao, kamu akan memulai dengan awal yang baik. Dongfang Xiaomu sangat senang saat melihat ini. Meskipun dia tidak tahu cara bertaruh pada batu dengan baik, dia tahu akal sehat dasar. Yang membuktikan bahwa kemungkinan menghasilkan batu giok yang bagus dari batu kasar sangat tinggi. Apalagi batu kasar saat ini sangat hijau sehingga akhirnya bisa menghasilkan batu giok yang bagus. Tes, lihat, aku bilang ini pasti akan menghasilkan batu giok yang bagus. Meskipun kualitas yang dibuka bagus, bukankah ini potongan pertama? Pisau pertama sudah hijau seperti ini, jika kamu benar-benar membuka batu kasar ini, apakah itu sepadan? Melihat situasi ini, semua orang sudah heboh. Meski bukan batu kasar mereka, sangat mengasyikkan melihat orang lain menghasilkan uang. Nona Dongfang, bagaimana cara memotongnya selanjutnya? Xiao Li bertanya ragu-ragu. Ada apa dengan harga di tempat? Dongfang Xiao bertanya setelah mendengar kata-kata itu, mengedipkan matanya. Oh, begini. Ayo bertaruh pada batu giok. Jika kualitasnya bagus, semua pelanggan di tempat kejadian dapat menawar untuk membeli batu kasarmu. Xiao Li menjelaskan dengan sangat sederhana. Nona, Anda membeli batu kasar ini seharga 50.000 yuan. Saya bertaruh Stone Ghost Jianchou membayar 60.000 yuan untuk membeli batu kasar ini. Bagaimana kalau memberikan batu kasar ini kepada saudara laki-laki saya? Pada saat ini, seorang pria yang sangat kasar berteriak dengan keras. Selama kamu masih bertaruh pada hantu batu, kamu pasti kehilangan uang lagi dengan bertaruh pada batu, dan kemudian ingin datang ke serigala putih dengan tangan kosong untuk menipu gadis kecil itu. Sisi berpikir bahwa kakak laki-laki itu menunjuk ke arah Jianchou, hantu judi batu, dan tertawa. Bagaimana kamu menajiskan kepolosan seseorang begitu saja? Penjudi batu itu tampak khawatir dan mendengar kata-kata itu, dan tampak seperti sedang mencoba untuk berdebat. Kepolosan apa?
Kemarin lusa aku menonton 10 pertandingan beruntun, berlutut selama 10 tahun, dan kehilangan ratusan ribu. Pria itu tertawa lagi. Kehilangan uang. Apa salahnya kehilangan uang? Kehilangan uang? Soal petaruh batu, apakah bisa dianggap rugi? Penjudi batu merasa sedikit tidak masuk akal ketika mendengar kata-kata itu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, terdengar tawa lagi, dan udara tiba-tiba dipenuhi dengan suasana bahagia. Kurangi omong kosong, siapa di antara kalian yang masih ingin menawar, jangan berbunyi jika tidak menawar. Penjudi batu sangat tidak senang ketika mendengar kata-kata itu. Nona, saya menawarkan 80.000 yuan, jangan dipotong, biarkan orang tua yang melakukannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya melangkah maju. Jika kamu tidak punya uang, jangan keluar untuk main-main. Aku akan memberimu 120.000. Nona ini, tolong pindahkan batu kasar ini kepadaku. Paman yang lain berkata dengan nada sinis, yang menawarkan 80.000 membanting mulutnya, merasa tidak nyaman, dan hendak menawar, tetapi seseorang membuat panggilan lebih dulu. Batu kasar ini bisa menghasilkan batu giok yang bagus. Harga yang kamu bayarkan tidak menggertak gadis yang tidak berpengalaman. Aku akan membayar 200.000 untuk membeli batu kasar ini. Nona, kamu bagaimana dengan harganya? Seorang lelaki tua yang jahat mengambil pipa, mengisapnya, dan berjalan perlahan. Bab 780. Orang tua jahat itu memandangi batu kasar itu, sedikit mengernyit, tetapi ada sedikit kebijaksanaan di matanya yang melihat semuanya. Tes, orang tua itu sudah bergerak. Benda ini benar-benar bisa menghasilkan batu giok yang bagus. 200.000, Pak Tua Tian benar-benar tidak bergerak, atau membuat masalah besar. Tampaknya nilai batu kasar ini jauh lebih dari 200.000. Pasti jauh lebih dari 200.000 yuan. Pernahkah Anda melihat Pak Tua Tian merugi? Melihat lelaki tua jahat itu datang, semua orang mulai berbicara. Ketika Dongfang Xiao mendengar kutipan yang diberikan oleh lelaki tua jahat itu, jantungnya berdetak kencang. Dengan potongan ini, harga batu kasar ini mencapai 200.000 yuan. 200.000, kurasa aku bisa melepaskannya. Berdiri di samping Dongfang Xiao, Long Zaitian mengingatkan dengan suara rendah. Pada saat ini, Dongfang Xiao sedikit bangga, meskipun dia mendengar kata-kata Long Zaitian. Dia tidak memberikan tanggapan apapun kepada Long Zaitian. Dongfang Xiao memandangi kerumunan, warna cerah melintas di matanya yang indah. Sejujurnya, dia bukan orang yang kekurangan uang, juga tidak terlalu peduli dengan kemungkinan manfaat dari batu kasar ini. Saudari Xiao, jangan lepaskan. Batu kasar ini pasti bernilai lebih dari 200.000 yuan. Jika Anda melepaskannya, Anda akan kehilangan uang. Dongfang Xiao buru-buru berkata bahwa ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat ini, dan dia tahu betul orang mana yang lebih kuat di tempat ini. Anggap saja lelaki tua jahat ini, yang bermarga Tian, yang namanya tidak diketahui, disebut Pak Tua Tian oleh semua orang. Pak Tua Tian sangat terkenal di daerah ini. Dia sangat berpengalaman dalam bertaruh batu dan sering bisa mendapatkan batu giok yang bagus. Secara umum, selama lelaki tua itu optimis dengan batu yang kasar, pada dasarnya batu giok yang baik dapat diproduksi. Saran saya biarkan saja, batu kasar ini tidak bisa menghasilkan batu giok yang bagus. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ada harga yang lebih tinggi? Dongfang Xiao masih tidak menanggapi Long Zaitian. Dia melihat ke kerumunan dan bertanya. Karena itu adalah sesuatu yang disukai lelaki tua itu, aku akan menambahkan harganya, bagaimana kalau 250.000? Pak Tua Tian berpikir bahwa dia pasti akan menghasilkan uang, jadi saya akan membayar 300.000 yuan. 320.000, tolong jangan merampok saya. Saya telah berjudi dengan batu di sini selama 3 tahun, dan saya tidak pernah memenangkan satupun. Beri saya kesempatan ini untuk menjadi kaya. Semua orang terus meneriakkan harga, dan harga semakin tinggi. Ini sangat hijau, bagaimana bisa disingkirkan? Saya pikir itu pasti akan menghasilkan batu giok yang bagus, mungkin batu giok berkualitas sangat mahal dan sangat mahal. Warna cerah melintas di mata indah Dongfang Xiao, dan dia menantikannya. Nona Dongfang, Anda bisa memberi saya pendapat Anda tentang cara memotongnya. Apakah memotongnya secara horizontal atau memotongnya ke samping? Xiao Li terus bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang ini.
Ikuti saja pengalaman Anda sendiri. Saya percaya Anda berpengalaman, dan saya yakin Anda tidak akan merusak batu kasar ini. Anda terus memotong sampai hijau, sampai batu giok dipotong. Sampai itu dipotong. Ketika Dongfang Xiao mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Oke, dua tuan, ayo kita lakukan. Ketika Xiaoli mendengar kata-kata itu, dia memberi perintah. Tuan yang memotong batu kasar itu menebang lagi. Semakin hijau dan semakin hijau, dan semakin hijau. Benar saja, itu batu giok yang bagus, dan akan keluar dengan warna hijau asli. Tes, aku khawatir ini bukan batu giok asli, itu membuat orang terlalu bersemangat. Sayang sekali, nona muda ini tidak mau berpindah tangan, kalau tidak batu giok yang bagus ini akan menjadi milikku. Jika ini adalah batu giok berkualitas tinggi, dan harganya mulai kurang dari 500.000 juta, mengapa mereka berpindah tangan? Itu benar, kalian para lelaki tua selalu ingin mengambil keuntungan dari orang lain, dan laki-laki benar-benar tidak memiliki hal yang baik. Setelah pisau ini, diskusi di antara orang-orang menjadi lebih intens. Meskipun batu kasar sekarang berwarna hijau, hijau yang dihasilkan bukanlah hijau asli. Ketika batu giok asli dipotong, itu akan dianggap sebagai hijau asli. Ketika berubah menjadi hijau, itu membuktikan bahwa bagian dalam batu kasar ini benar-benar batu giok yang bagus, batu giok asli. Tuan, potong, terus potong. Dongfang Xiao berkata dengan sangat bersemangat. Tuan yang memotong batu kasar mendengar kata-kata itu, dan menebang lagi, tetapi setelah itu warna hijau memudar. Hei, apa yang terjadi di sini? Sudah tidak hijau lagi, ya Tuhan, apakah ini akan menjadi penipuan? Brengsek, ini juga bisa diakali, sial, untungnya aku tidak bergerak tadi. Setelah pisau ini, sepiring air dingin langsung dituangkan ke hati semua orang yang antusias, untuk sementara antusiasme semua orang memudar. Dongfang Xiao merasakan sepiring air dingin terciprat di kepalanya, sangat hijau, mengapa tiba-tiba tidak hijau, dan hijau tiba-tiba memudar. Tuan, lanjutkan memotong, ayo potong di pinggang. Dongfang Xiao menjadi tenang, dan berkata kepada tuan yang memotong batu kasar itu. Tuan itu tidak mengatakan sepatah kata, dan dia hanya memotong batu kasar itu dengan pisau di tengahnya. Dengan pisau, batu asli dipecah menjadi dua bagian, dan permukaan potongan batu asli berangsur-angsur berubah dari hijau menjadi putih dari luar ke dalam. Sialan, ini sampah. Benar-benar sampah. Kali ini, lelaki tua itu juga pergi. Tidak, saya pikir itu batu giok yang bagus. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menghela nafas. Kenapa ini sangat menyebalkan? Ini semua salahmu, paman, mulut gagak. Melihat ini, Dongfang Xiao berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian merasa bahwa dia entah kenapa terbaring di tanah. Dongfang Xiao kesal bukan karena dia kehilangan uang, tapi karena dia kalah taruhan batu, dia tidak suka perasaan kalah. Apa yang dia sukai adalah perasaan yang merangsang, dan bahkan lebih banyak kegembiraan setelah rangsangan. Daripada kerugian setelah stimulus. Nona Dongfang, menang atau kalah adalah hal biasa dalam urusan militer. Apakah Anda ingin mencoba dua permainan lagi? Dalam bisnis taruhan batu, Anda mungkin kehilangan uang sepanjang waktu, tetapi begitu Anda mendapatkan batu giok yang bagus, Anda akan menghasilkan uang dalam hitungan menit. Anda bisa kehilangan uang dalam hitungan menit. Jika Anda menghasilkan uang dari kerugian Anda bisa menjadi kaya dalam semalam. Xiao Li datang dan berkata dengan sikap persuasif. Tidak apa-apa, aku akan punya dua lagi. Dongfang Xiao mendengar kata-kata itu, menggertakkan giginya dan berkata, dia juga sedikit tidak yakin. Kalau begitu Nona Dongfang, silakan lanjutkan memilih. Mendengar ini, Xiao Li berkata dengan sangat gembira. Dia yakin bahwa wanita muda di depannya adalah seorang dermawan yang besar, dan hatinya sangat bahagia. Untuk pelayan seperti dia, mereka hidup dari komisi. Semakin banyak pelanggan giok membuka, semakin banyak komisi yang mereka dapatkan. Aku mau yang ini, dan yang ini. Tatapan Dongfang Xiao dengan cepat mencari di tumpukan batu kasar, dan segera, dia mengunci dua batu kasar yang agak besar. Tak terkecuali, kedua batu kasar ini terlihat lebih cerah warnanya. Melihat ini, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya, Dongfang Xiao ini hanya tahu cara mencari yang berwarna cerah. Namun,
Ini juga menunjukkan bahwa wanita seringkali adalah hewan visual. Kamu paman aneh? Apa yang kamu lakukan menggelengkan kepala? Kamu masih harus disalahkan jika kalah. Dongfang Xiao-Xiao melihat Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi, dan berkata dengan marah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.